Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nona Lisa Sukmi, perwakilan dari kelompok 2 mata pelajaran kimia yang dibimbing oleh Miss Rizky. Di sini, saya akan menjelaskan serta memaparkan praktikum yang telah kami lakukan. Kali ini, kami melakukan praktikum pada materi kepolaran senyawa. Tujuan melakukan praktikum ini ialah untuk mengetahui kepolaran suatu senyawa. Alat dan bahan yang dibutuhkan terdiri atas warna makanan, soda kue, asam sitrat, minyak makan, dan juga terdapat gelas plastik, ballpoint, penggaris besi, sendok besi, mika. Langkah kerja pada praktikum pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti botol plastik, air, minyak, ballpoint, dan penggaris besi. Lubangi satu buah botol plastik. Kemudian, siapkan botol plastik yang tidak berlubang di bawahnya sebagai penampung. Gosokkan penggaris besi dengan kuat pada rambut secara searah untuk mengisi penggaris besi dengan muatan. Tuangkan air ke dalam gelas yang sudah terlubangi. Dekatkan penggaris besi yang sudah digosok pada air yang mengalir dan amati perubahan. Berdasarkan eksperimen dengan penggaris besi yang digosokkan pada rambut untuk menghasilkan muatan listrik statis, reaksi yang terjadi pada air yakni berbelok akibat dari gaya elektrostatik. Air merupakan molekul polar karena memiliki perbedaan keelektronegatifan antara atom oksigen yang bersifat partial negatif dan atom hidrogen yang bersifat partial positif. Ketika penggaris besi bermuatan didekatkan ke aliran air, muatan pada penggaris menginduksi molekul air, sehingga sisi yang berlawanan muatan tertarik dan menyebabkan aliran air berbelok. Unsur yang menyebabkan hal ini adalah sifat kepolaran air. Kepolaran air memungkinkan molekulnya berinteraksi dengan medan listrik statis, sehingga tertarik ke benda bermuatan. Hal ini juga diulang pada percobaan kedua dengan mengganti bahan utama air dengan minyak. Namun, setelah diamati, minyak goreng tidak menunjukkan reaksi serupa karena merupakan senyawa nonpolar. Minyak terdiri dari rantai hidrokarbon yang tidak memiliki dipol permanen, sehingga tidak dapat diinduksi oleh muatan listrik statis. Akibatnya, aliran minyak tidak membelok ketika didekatkan dengan penggaris bermuatan. Kesimpulan eksperimen, berdasarkan percobaan, muatan listrik statis pada penggaris besi hanya dapat menarik aliran zat polar seperti air, tetapi tidak dapat menarik zat non-polar seperti minyak. Hal ini membuktikan bahwa interaksi elektrostatis hanya efektif pada molekul polar yang memiliki kutub positif dan negatif permanen. Kepolaran zat menentukan responnya terhadap muatan listrik statis. Air polar mengalami induksi muatan sehingga alirannya membelok, sedangkan minyak non-polar tidak merespon. Kemudian, kami dilanjutkan dengan praktikum kedua, yakni lafalan. Langkah kerja pada praktikum kedua, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti botol plastik, air, minyak, soda kue, asam sitrat, warna makanan, senter, dan sendok besi. Masukkan asam sitrat ke dalam botol plastik yang tidak berisi apapun. Kemudian, larutkan asam sitrat tersebut dengan air secara merata. Setelah itu, masukkan pewarna makanan sedikit untuk menghasilkan warna. Siapkan botol plastik di atas senter. Masukkan soda kue ke dalam botol plastik dengan jumlah yang cukup. Kemudian, masukkan minyak tersebut ke dalam botol plastik yang berisi soda kue tadi. Setelah semua siap, masukkan air yang berisi larutan warna asam sitrat ke dalam botol plastik yang berisi minyak dengan soda kue yang sudah tercampur di dalamnya. Amatilah reaksi terjadi antara unsur tersebut. Pengamatan berdasarkan praktikum tersebut didapat. Minyak dan air tidak tercampur karena air, molekul polar, memiliki kutub positif dan negatif. Minyak, molekul non-polar, tidak memiliki kutub. Prinsipnya, zat polar hanya larut dengan zat polar.
Gerakan naik turun minyak disebabkan oleh pemanasan dari bawah, minyak memuai, densitas berkurang, minyak naik. Pendinginan di atas, minyak menyusut, densitas bertambah, minyak turun. Unsur penentu, struktur kimia minyak, rantai hidrokarbon nonpolar, sifat polaritas air yang memiliki momen dipol. Kesimpulan praktikum Lavalin. Praktikum Lavalin berhasil menghasilkan dua prinsip utama dalam kimia fisika, yaitu sifat kepolaran zat dan pengaruh suhu terhadap densitas. Minyak dan air tidak dapat bercampur secara homogen karena perbedaan sifat kepolaran yang mendasar. Air bersifat polar, sementara minyak bersifat nonpolar, sehingga kedua zat ini membentuk fasa terpisah sesuai prinsip like dissolve like. Gerakan naik turun gelembung minyak disebabkan oleh perubahan densitas akibat pemanasan, di mana minyak memuai dan menjadi kurang padat saat dipanaskan sehingga bergerak naik, lalu kembali turun ketika mendingin dan densitasnya meningkat. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa polaritas menentukan kemampuan pencampuran zat, sedangkan perubahan suhu mengontrol pergerakan fisik dalam sistem tersebut. Demikian penjelasan serta pemaparan terhadap praktikum yang telah kami lakukan. Di sini, saya Nona Lisa pamit izin undur diri. Maaf jika saya terdapat salah kata dalam penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.